warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 1, konsep belajar dan hakikat belajar. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sadis Masudi, NIM 038. Nama saya Fania Oktavianti, NIM 007. Nama saya Yulia Safitri, NIM 041. Nama saya Sujinu Hanifah, NIM 031. Mengapa kita harus belajar? Kita harus belajar agar dapat menguasai iptek dan perkembangannya. Iptek itu digunakan untuk memecahkan atau menjawab berbagai pertanyaan yang ada dalam pikiran manusia. Potensi yang dimiliki manusia sebagai kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada manusia itu sendiri. Cara yang bisa dilakukan manusia untuk memecahkan pertanyaan yang ada dalam pikiran manusia itu sendiri adalah dengan melakukan berbagai kegiatan belajar. Definisi belajar merupakan suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai-nilai dan sikap. Ciri-ciri belajar secara umumnya ada 3. Yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, belajar berbeda dengan perubahan fisik. Yang ketiga, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku dan hasilnya relatif menetap. Bentuk-bentuk belajar, yang pertama ada belajar abstrak, yang kedua ada belajar keterampilan, yang ketiga ada belajar sosial, yang keempat ada belajar pemecahan masalah, yang kelima ada belajar rasional, yang keenam ada belajar kebiasaan, yang ketujuh ada belajar apresiasi, dan yang terakhir ada belajar pengetahuan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada proses belajar menunjuk kepada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar dan pembelajaran sehingga dapat dicapai hasil sesuai yang diharapkan. Yang kedua ada prinsip belajar memberikan arah tentang apa saja yang akan dilakukan pada proses belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada faktor-faktor belajar. Yang pertama ada faktor kegiatan, faktor penggunaan, dan faktor ulangan. Yang kedua ada faktor latihan dan keberhasilan. Yang ketiga ada faktor asosiasi atau gabungan pengalaman. Yang kelima ada faktor minat dan usaha. Yang keenam ada faktor fisiologis. Dan yang terakhir ada faktor inteligasi. Hasil belajar, kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Perubahan ini berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang biasanya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Motivasi belajar. Yang pertama yaitu definisi motivasi belajar. Siswa melakukan kegiatan belajar disebabkan sebuah dorongan berupa kekuatan mental. Kekuatan mental itu dapat berupa keinginan, perhatian, kemauan, ataupun cita-cita. Kekuatan mental tersebut dapat tergolong rendah atau tinggi. Kekuatan mental itulah yang kemudian kita kenal dengan sebutan motivasi. Prinsip-prinsip motivasi menurut Keller. Yang pertama yaitu perhatian atau attention, yang kedua yaitu keterkaitan atau relevance, yang ketiga kepercayaan diri atau confidence, dan yang terakhir yaitu kepuasan atau satisfaction. Nah, di sini motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur, yaitu yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa, yang kedua yaitu kemampuan siswa, yang ketiga kondisi siswa, yang keempat kondisi lingkungan siswa, yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan yang keenam upaya guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan motivasi versi Stipet dan Hunter. Yang pertama yaitu menjadikan tugas menantang. Yang kedua, mengurangi penekanan belajar pada tes penilaian. Yang ketiga, memberi bantuan tetapi tidak overaktif. Yang keempat, mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik. Dan yang kelima, memberi hadiah. Yang keenam, menaruh harapan tinggi pada semua siswa. Yang ketujuh, memberitahukan hasil belajar dari siswa.
Yang ke-8, mempromosikan keberhasilan untuk semua anggota kelas. Yang ke-9, meningkatkan persepsi siswa sebagai kontrol. Dan yang terakhir, mengubah struktur tujuan penghargaan kelas. Teori belajar itu merupakan sebuah kumpulan prinsip umum yang saling berhubungan. Nah, dan penjelasannya itu atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Nah, di dalam sebuah teori belajar itu menjelaskan bagaimana seseorang individu dapat belajar dengan baik dan mengapa terjadi perubahan tingkah laku manusia itu melalui sebuah proses pembelajaran. Nah, di dalam sebuah teori belajar itu ada dua pengelompokan. Yang pertama ada pengelompokan secara sesudah abad ke-20 dan pengelompokan secara sesudah abad ke-20. Nah, di sesudah abad ke-20 itu teori yang dikembangkan secara ilmiah, dan di abad ke sebelum 20 itu teori yang dikembangkan secara fisiologis, melakukan dengan tanpa eksperimen. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.